Seberapa kuat Gilgamesh di setiap alur cerita. Sebagai dewa-dewa kuno. Untuk mengendalikan populasi kalajengking yang berlebihan akibat ulah manusia. Juga merupakan rojo pahlawan tertua dalam sejarah. Memiliki 2/3 dari mereka adalah dewa. Sepertiga dari umat manusia memiliki keilhian tertinggi. Hanya dengan harta karun tak terbatas dari perbendaharaan rojo. Mereka hampir berhasil melewati 2 perang selir suci. Bahkan sekretaris jalan demi God. Hanya mereka yang langsung terbunuh. Belum lagi jika Anda mengeluarkan buku itu, surga dan bumi yang bahagia. Jika penyimpangan tersebut menyebabkan sesak napas. Hanya pria itu di dunia yang bisa menyainginya. Namun Gilgamesh tidak pernah menduga hal ini. Anda akan bertemu dengan pemilik rumah, Mentari Wei. Bahkan dengan rasa takut yang tak berujung. Mereka semua akan sangat tidak kompatibel di dalam kapal tak terbatas. Buatlah agar keduanya saling menyatakan. Pada akhirnya, setiap alur waktu hanya bisa berpisah dengan rasa dendam yang terpendam. Cara kematian mereka semakin aneh. Dia tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya yang tajam saat memimpin barisan. Dia dipotong-potong. Lalu ada juga yang ditelan bulat-bulat oleh Black Hawk di dalam prasasti surgawi. Dan jalur Silver bahkan lebih keterlaluan lagi. Wakil menteri tersebut sudah dipukuli hingga hampir tewas. Namun, wakil menteri tiba-tiba tersadar pada saat yang krusial. Tahu. Kesedihanku sendiri. Karena pedang kekuatan eksternal. Sebagai senjata paling ampuh dalam pandangan dunia ini. Wakil menteri saja tidak bisa menganalisisnya. Kompleks. Namun, ia memiliki keunggulan yang tak tertandingi. Itu terjadi setelah perang keempat, ketika dia ditikam. Pedang yang terkubur di bawah tubuh wakil menteri. Noble Pantasm yang berhubungan dengan siber. Cita-cita yang jauh. Hal itu dapat menyembuhkan luka yang diderita oleh pemiliknya. Hentikan penuaan. Ini juga merupakan pertahanan terkuat di tanah tandus. Dan Guanju inilah yang memungkinkan wakil menteri untuk membalikkan keadaan. Dengan Cipu yang membawa pedang kontrak. Hal itu juga benar-benar membangkitkan khasiat tanaman obat yang terpendam di dalamnya. Bahkan saat menghadapi kekuatan pedang yang aneh dan tajam itu. Tidak hanya mampu mencapai pertahanan absolut. Bahkan bisa saja uang itu kembali ke Jin Sansan berkali-kali lipat. Inilah kekuatan sarung pedang Avalon. Bahkan seseorang sekuat Gilgamesh. Mereka tidak punya pilihan selain mundur dengan tergesa-gesa. Wakil menteri tersebut menunjukkan kejantanannya. Hal ini juga menyebabkan Siri sepenuhnya menjadi korban dari hal tersebut. Harapan. Cinta di hatinya pada akhirnya tak berkesudahan. Tepat setelah pertarungan hidup dan mati dengan Gilgamesh. Wakil menteri mengira hubungannya dengan Cip akan semakin erat lagi. Jadi, dia menerobos masuk ke kamarnya larut malam. Meskipun Cip tidak menolak. Namun, mereka segera memotong membran tersebut setelah menyelesaikan perbaikan. Lupakan saja, tidak mungkin. Agar si Bo bisa bertahan hidup. Wakil menteri memutuskan untuk meminta bantuan dari Yan Fengkili. Namun, saat mereka memasuki gereja. Jeritan kes yang tak terhitung jumlahnya membanjiri otaknya. Terus-menerus membimbing diri sendiri. Kemudian, wakil menteri berada di ruang bawah tanah. Terkubur. Ada banyak sekali mayat yang telah kehilangan seluruh kekuatan hidupnya. Yan Fengkili telah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Wakil menteri bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan sekali lagi, warna biru menembus dadanya. Kemudian, menurut selera dramatisnya. Silver, mengetahui bahwa menteri itu dalam bahaya, segera mengaku. Pertemuan antara musuh bebuyutan sangatlah bermusuhan. Siber hampir saja membunuh Dokbro yang tampak sembrono itu. Namun, Yan Feng bangkit dan mengalahkan gurunya. Dia juga menyatakan bahwa dia bersedia melepaskan cawan suci. Namun sebelum itu, saya ingin tahu apa yang bersedia dilakukan oleh wakil menteri. Sebagai satu-satunya yang selamat dari bencana 10 tahun lalu. Artinya, melepaskan gagasan untuk menyelamatkan orang lain. Hal itu juga memberi saya kesempatan untuk bertahan hidup. Dan justru karena itulah. Inilah yang menciptakan tekad yang mengerikan dari seorang wakil menteri modern. Terlepas dari hasilnya. Kita juga harus menyelamatkan setiap orang yang bisa kita selamatkan. Jadi baginya, cawan suci adalah sesuatu yang bersifat opsional. Namun, ini jelas bukan jawaban yang diinginkan Yan Fengki. Moko yang mengalihkan perhatiannya ke kegelapan. Sebagai salah satu dari 2 pertempuran besar. Bayangan dari keinginan terbesar akan cawan suci. Kekaisaran Britania yang hanya ingin bangkit kembali dan memulihkan dirinya dari kehancuran. Karena inilah misinya sebagai rojo. Sayangnya, dunia ini berbeda dari masa lalu. Selama waktu yang dihabiskan bersama wakil menteri. Siber telah lama terbunuh oleh obsesi masa lalunya. Siapa yang memberikan Wakarari? Saya bilang saya bisa menggunakan pacar saya. Pemain itu adalah dia. Menyerap kebocoran dan menyerap air. Ada pemain lain di sini yang menggunakan karakter Maroko dengan tombol unquote. Apakah Lijianan, seorang gamer, minum colao? Dalam hidup ini, aku hanya bisa mencarinya, bukan diriku sendiri. Aku harus makan. Aku sekarat. Akhirnya, aku menjadi pria sejati. Hal itu juga membebaskan diri dari hukum bunuh diri yang sudah ada sejak lama. Tepat setelah Siber menolak godaan cawan suci. Yan Fengki melakukan pertarungan total. Ling Jin Sansan dan Lancer membunuh Siber. Sebagai penipu terbesar dalam perang cawan suci ini. Dia menggunakan sejumlah besar manusia sebagai sasaran latihan. Pulihkan kembali kekuatan sihir Gilgamesh yang sangat besar.
Lancer kemudian tiba-tiba menyadari. Jadi, seperti inilah neraka di bumi di ruang bawah tanah. Ini tidak lebih dari sebuah akhir. Hal ini sepenuhnya melanggar semangat kesatria yang dijunjungnya. Jadi setelah Yan Feng berdiri dan pergi, dia sengaja menusuk sipir penjoro yang tidak manusiawi ini. Shiro dan Ciper berdiri di belakangnya. Sudah waktunya aku menunggu. Tidak. Ragu. Gu Renlong meminta untuk melihat siapa dia kali ini. Demi keyakinan. Duel dengan Raja Pahlawan tertua dalam sejarah umat manusia. Tidak ada manusia yang bisa lahir kecuali anjingku. Mengucapkan koto-koto yang paling kasar. Melakukan hal-hal yang paling lembut. Mereka juga memahami bahwa Lanso tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jadi mereka segera pergi bersama wakil menteri. Namun, pemboman tanpa henti terhadap posisi pertahanan. Bahkan seseorang sekuat Lanso pun tidak mampu menahannya. Tubuhnya terus memar. Mereka dengan cepat diikat paksa di tempat itu oleh kekuatan surga. Gilgamesh jelas belum cukup bersenang-senang. Dia ingin menyelesaikan masalah anjing itu dengan cara yang paling menyakitkan. Wite Han kemudian melemparkan pedang spiral dari Istana Harta Karun. Laser juga menyadari bahwa dia akan segera berada dalam masalah besar. Namun, dia tidak menyesalinya. Karena keinginan Soyo yang sudah lama terpendam. Ini tentang membangun kembali ciri-ciri kepribadian yang telah ditinggalkan selama masa hidup seseorang. Jadi, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Namun dia tetap melakukannya. Dan memastikan evakuasi wakil menteri dan Sigar berjalan dengan aman. Pada masa ketika warna biru menunda kilauan emas. Yan Fengkili juga tidak tinggal diam. Kali ini gando. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah membuatnya bosan. Ando tidak hanya dapat merasakan sensasi membunuh alam aslinya. Mereka juga menemukan Ilyo. Biarlah hatinya menjadi wadah cawan suci. Namun ketika Nona Faber muda datang terlambat. Tuan Ling sedang menghembuskan napas terakhirnya. Dengan sisa tekad yang terakhir. Dia menyerahkan pedang bertanda air yang dipercayakan ayahnya kepadanya kepada Siwai. Inilah caranya menghadapi Gilgamesh. Merek terakhir yang tersisa. 3 bulan. Akhirnya aku berhasil mengunjungi semua tempat-tempat romantis. Tapi saya harap Ondo akan segera mendapatkan peluang baru. Seseorang pada saat itu. Pertempuran terakhir Perang Cawan Suci. Untuk menyelamatkan Eli agar tidak menjadi korban persembahan manusia. Wakil Menteri dan Sibo siap mati. Sesuai dengan strategi. Keduanya kemudian menghadapi lawan masing-masing. Namun dihadapkan dengan kekuatan Gilgamesh yang luar biasa. Meskipun Sibo sudah memiliki sarung pedang, dia tetap menyimpannya. Mereka tidak hanya gagal untuk unggul dalam hal apapun. Mereka dipukuli berulang kali hingga babak belur. Satu-satunya yang bisa diandalkannya adalah kontrak yang ada di tangannya. Pedang kemenangan. Terus-menerus memotong emas berkilauan Baojun. Namun, ini masih hanya bisa digambarkan sebagai keringat di kulit. Di dasar lembah tak berujung perbendaharaan Rojo. Kerugian yang diderita Baojun dapat dianggap sepele dibandingkan dengan kerusakan yang disebabkan oleh Jin Sansan. Itu semata-mata karena dia menuruti keinginan kecil selir kesayangannya. Lagi pula, strategi awal wakil menteri itu gagal. Jika wakil menteri menggunakan teknik jari pedang tak terbatas untuk menundanya. Jika Siper kemudian menyelesaikan pembaptisan yang berat. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan cawan suci. Sekarang, baik Chamberlain maupun Siper pasti akan mati. Siapa yang menandai pembunuhanmu? Itu hanyalah serangkaian drama Baoju yang dibanjiri iklan. Hal ini telah membuat Bo menyadari keterbatasannya. Sementara itu, Gilgamesh menghunus senjatanya di Vergence. Lagi pula, yang dia inginkan bukanlah fisik seorang pemain Bo. Inilah kebahagiaan menaklukkan Bo dalam sekejap. Tidak peduli seberapa akurat Siper itu. Stik kari tidak pernah bisa dipatukan dengan. Ketika Siper runtuh, Guai Li Health. Teriakan itu menggema di seluruh kediaman Tuan Muda Liu. Gilgamesh memahami bahwa masalah itu juga telah diselesaikan di pihak lain. Dan melihat bahwa Siper masih percaya serigala itu belum kalah. Dia memutuskan untuk mengungkapkan niat sebenarnya kepada selir kesayangannya. Alasan ingin mendapatkan cawan suci. Tujuannya adalah agar Siper juga mengalami korupsi dari cawan hitam. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh tubuh fisik yang sama seperti diri mereka sendiri. Inilah keberanian yang mendominasi dari Rojo Poro Pahlawan. Menjelaskan. Kebalikannya. Ayam. Dia punya pacar discot. Dan Ondo tahu, anggap saja mereka adalah Nathan Nadobo Nadodo. Oppo Elektronik dan Mamonufo. Bisa memiliki itu. Benar kan? Soyo ambil 200.000. Meskipun keduanya disebut Rojo. Namun, keduanya adalah dua ekstrem yang sangat berbeda. Gilgamesh hanya akan mengorbankan negaranya demi dirinya sendiri. Dan Ciber akan mengorbankan dirinya untuk negara. Untuk obsesi seumur hidup ini. Tidak ada yang bisa meyakinkan Ciber. Menyukai. Masalah kebersihan yang tak kunjung terselesaikan bahkan setelah 7 atau 10 tahun. Meskipun menjadi pemenang utama perang keempat. Mereka tidak hanya gagal memenuhi keinginan mereka akan kesenangan. Dia juga ditikam oleh Wei Gong yang menghancurkan jantungnya. Kedua belah pihak jelas berusaha mencapai tujuan mereka. Orang-orang kejam. Namun duri-duri itu terpotong setelah terjadi benturan keyakinan dan filosofi mereka. Semuanya tidak berjalan sesuai keinginan Yan Fengkili. Ambil nyawanya. Pada saat yang sama, hal itu memungkinkan kebencian di hatiku untuk sepenuhnya tersalurkan. Jadi dia
Dia telah mencari kesempatan untuk membalas dendam sejak Perang Dunia Keempat. Sayangnya, yang keempat sudah terkontaminasi oleh kutukan cawan suci. Ia meninggal dunia tidak lama kemudian. Jadi ketika dia mengetahui bahwa wakil menteri itu adalah Yang Zi, yang menduduki posisi keempat, benih sukacita di hatiku tumbuh kembali. Dia ingin menggabungkan darah dan daging yang terkumpul selama 10 tahun menjadi satu rumah besar. Ditumpahkan ke wakil menteri. Di bawah pengaruh kutukan cawan suci. Kenikmatan ekstrem mulai melahap tubuh wakil menteri tersebut. Banyak sekali tuan yang terus menarik-narik tubuhnya. Rasa sakit dan kebencian. Perasaan sengsara itu semakin bertambah. Wakil menteri itu dengan cepat kehilangan kemampuan untuk melawan. Namun saat itu juga, wakil menteri tiba-tiba menyadari. Ini adalah pencurian. Apa yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Ayahku tidak pernah menyerah pada hal itu. Dia juga terus-menerus memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi mitra keadilan. Oleh karena itu, menjadi seorang anak adalah pendampingku. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh di sini? Demi keadilan. Untuk mimpi yang kubawa. Juga untuk memenuhi harapan kedua istrinya. Biarkan kekuatan batin wakil menteri meledak sepenuhnya. Kutukan yang menyelimuti wakil menteri itu juga hancur dalam sekejap. Orang-orang di Yan Fengkili hampir seperti ibu. Ada kemungkinan bahwa tidak ada satupun orang normal di keluarga Wei Gong. Namun, dia segera tenang. Lagi pula, dia memiliki kutukan yang tak ada habisnya. Berapa banyak lagi keajaiban yang bisa diciptakan oleh wakil menteri. Namun, Iwafuki tidak pernah menduga hal ini. Dari awal hingga akhir. Satu-satunya kota yang ada di benak wakil menteri itu adalah Ankuot, sibuk Ankuot. Itu saja. Momen terpenting dalam hidup. Dalam kondisi sihir yang melimpah. Yang keluar dari botol hanyalah stik kari. Sayang sekali lawan ini kurang beruntung. Dialah Gilgamesh, raja pahlawan yang telah haus selama 10 tahun. Untuk menaklukkan selir yang nakal ini. Gilgamesh mengubah gayanya yang biasanya sok dan flamboyan. Pedang kekuatan eksternal selalu berada di tangannya. Selama si masih memiliki secercah pun pemikiran untuk melawan. Dia kemudian akan menggunakan Jehovah untuk membombardir siber. Sementara itu, wakil menteri itu sekali lagi ternoda oleh kutukan. Kedua belah pihak mengalami kekalahan telak dalam pertempuran tersebut. Kini bahkan Ciber pun harus meninggalkan kesombongan kerajaannya. Namun tepat ketika mereka berada dalam kesulitan besar, Ciber dan sang pelayan tiba-tiba saling memahami perasaan satu sama lain. Keajaiban di antara keduanya mulai beresonansi secara mendalam. Melihat bahwa si masih ingin melawan, Gilgamesh segera mengayunkan pedangnya yang sangat tajam lagi. Namun pada akhirnya, prosesnya masih terlalu lambat. Pelecehan tidak dapat dihindari. Ambil pisau. Saat kekuatan sarung pedang Avalon memasuki tubuhnya. Pada saat itu, Ciber benar-benar mengalahkan Arthur. Bahkan wakil menteri pun terkena dampak dari langkah-langkah kontra terorisme. Mereka terbebas dari kutukan itu dalam sekejap. Makna simbolis Avalon diperkuat oleh lintasan ganda. Bahkan pedang Guaili pun mudah ditangkis. Gilgamesh hampir mengumpat. Tentu saja, Ciber tidak akan melepaskan pedang yang diperolehnya secara tak terduga ini. Curahkan seluruh kekuatan sihir yang tersisa ke dalam pedang. Tidak ada usaha. Kamu hanya tahu. Mau. Sayangnya, kami. Mungkin kebersamaan kita adalah takdirku, Amitabha. Oleh karena itu, ketika dia. Lihat itu, lihat apa. Saat tulisan berkilauan kemasan itu. Wakil menteri juga menganugerahinya hadiah yang sangat besar. Pukulan fatal itu diberikan dengan batu yang sama yang telah ditembus itu. Malapetaka sang menteri. Mungkin nasibnya sudah ditentukan 10 tahun yang lalu. Pada akhirnya, mereka akan menjadi korban bagi pasangan suci. Setelah menyelamatkan Elizabeth dari kendali permaisuri suci. Wakil menteri tidak merasa tenang karena hal ini. Karena dia mengerti. Sudah saatnya membuat pilihan yang sama seperti Jeji. Ini juga berarti bahwa sudah saatnya untuk bekerja sama dengan Jod. Dan apakah kamu ingin menjalani seluruh hidupmu? Momen tersulit untuk berhenti menggunakan narkoba. Untuk mewujudkan impian menjadi mitra keadilan. Untuk menghancurkan cawan suci dan menyelamatkan banyak umat manusia. Namun hal ini akan menyebabkan mereka kehilangan jebo kesayangan mereka. Kenangan terus bermunculan saat ini. Dari kenalan, persahabatan, hingga cinta. Dia ingin membuat jebo lebih bahagia daripada siapapun. Saya juga berdoa agar mereka bisa bersama selamanya. Namun jika cawan suci dibiarkan menyapu seluruh makam. Ini sama saja dengan menentang keinginan jebo. Oleh karena itu, kami menggunakan alternatif terakhir. Biarkan jebo menghancurkan cawan suci. Satu-satunya pilihan. Belum selesai. 4 baris tongkat kepala saya. Aku bodoh sekali, aku sudah memesan dan aku mengenalmu. Saat tusuk kari menghancurkan cawan suci. Rangkaian 5 pertandingan ini, yang berlangsung selama 13 hari, juga telah berakhir. Pada saat yang sama, ia juga mengucapkan sumpah setia kepada Ciber. Wakil menteri akan segera berpamitan. Namun, keduanya tidak menyesali pertemuan tersebut. Lagi pula, dari awal hingga akhir. Mereka bukan berasal dari era yang sama. Namun, mereka saling memahami dengan baik. Jadi Ciber di saat-saat terakhir. Dia akhirnya mencabut mahkota rojo yang sempurna itu. Warnanya sangat gelap. Menghela napas. Mereka tidak bisa memilikinya. Saya sudah cukup lama melihat unggahan teman-teman saya di WeChat Moments. Namun, percakapan tatap muka tersebut terlalu dangkal.
Jika gadis itu memiliki kelas, terima kasih, saya tersentuh. Maaf, seluruh keluarga Anda pasti sedang. Anak-anak memiliki jalan yang lebih mudah menuju kesuksesan. Ungkapan itu kehilangan cita rasa kesepian. Semangatku dari 20 tahun yang lalu. Sebaiknya kita maju ke daerah yang sangat panas dan hancur itu. Saudara Joy akhirnya meninggal dunia. Robot Android Ilya tidak hanya gagal menjadi produk internasional. Mereka juga menambahkan hidangan keluarga Weigong. Dia memanggil Shiro Oni-chan setiap hari. Jiao Yin yang tidak menjadi jahat. Dia tetaplah istri yang berbudi luhur dan ibu yang penyayang seperti dulu. Bahkan puncak batunya. Lin Ye dari Seven Ribbons masih hidup. Semoga kehidupan harem wakil menteri di masa depan adalah Kikaiji. Hanya saja huruf C-nya hilang. Namun wakil menteri memahaminya. Sekalipun suatu hari nanti ingatan itu akan menjadi kabur. Suaranya, penampilannya. Lambat laun orang akan menganggapnya sebagai sebuah penampilan. Meskipun demikian, dia tidak akan pernah melupakan cinta yang pernah dimilikinya. Wanita keras kepala bernama Siber itu. Pada saat yang sama, Siber, setelah meninggalkan dunia Vono, juga menemukan akhir yang terbaik. Segala sesuatu di perang dunia tampak seperti mimpi. Sebuah perjalanan yang memindahkan jiwa ke dunia paralel. Dia sudah bangun sekarang dan kelelahan. Namun porok satria mejo bundar yang bersamanya tidak dapat melihatnya. Ini hanyalah saat-saat terakhir kejernihan pikiran Rojo Arthur sebelum kematiannya. Namun, Sibo tampaknya telah mengetahui semuanya. Dia memerintahkan Bedivere untuk mengambil kembali kontrak tersebut. Alam kemenangan. Kemudian benda itu dikembalikan ke Podoperi di departemen tersebut. Ini juga berarti Sibo akhirnya melepaskan cerita yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Beban yang dipikul Rojo Arthur telah terangkat. Dan sekarang dia akhirnya bisa memejamkan matanya. Untuk melanjutkan mimpi yang belum terwujud itu, hanya dengan mengandalkan. Memiliki. Akan saya katakan sekali lagi. Wilayah gajah. Orang-orang bahagia. Opo. Aku baru menyadari betapa sulitnya bagi pacarku untuk melihatku setelah aku membelinya. Foto telanjang dengan pakaian bundake, di mana dia datang dari klub. Di mana lantainya begitu. Kartu. Jalan. Di dalam. Untuk. Sudah. Soyo. Bisa. Soyo. Digunakan untuk membuktikan. Jangan biarkan itu. Pergi. Podo dirimu.